Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion, apa kabar semuanya? Yang di Karyasari, di Pupuan, di Istana Regensi, dan di Pusat, apa kabarnya? Wah, Lause ini berharap semua dalam keadaan sehat dan luar biasa di dalam perlindungan Tuhan ya. Oke anak-anak, selamat datang lagi di ibadah minggu kita hari ini. Yuk, Lause ini pengen kita semua bersukacita, kita mau memujikan satu pujian yang sungguh luar biasa memberkati bagi kita. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bless the Lord. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your
sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami di hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami masih boleh datang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun secara online, kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita semua ini adalah anak-anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita semua ini adalah anak-anak dari Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus mau kita semua ini menjadi anak-anak yang membawa terang kemanapun kita pergi. Karena itu, Pasal ini mau mengajak kita semua sekali lagi memujikan pujian ini. Pujian yang kalian pasti sudah sangat familiar. Light of the World. Searching for an answer, there's hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? Is there someone? Is the answer? Is the light and the light of way? His name is Jesus. He came to save us. Searching for an answer, a ray of hope and a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, is the answer, is the light and the light the way. His name is Jesus. He came to save. Luar biasa ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk tidak lupa menjadi anak-anak terang yang menerangi seisi dunia ini. Melalui apa? Melalui seluruh tubuh ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Karena itu Tuhan Yesus kita ini juga adalah Tuhan yang seperti sukacitanya selalu melimpah dalam hidup kita. Karena itu kita harus bersukacita seperti sungai sukacita. Yuk kita pujikan pujian ini sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita
biasa. Kita selalu bersukacita dengan semua pujian kita yang tadi kita sudah nyanyikan. Sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau naikkan pujian ini. Tabur firman-Mu dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Yuk kita pujikan. Firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk menikmati makanan rohani-Mu melalui firman Tuhan. Tolong kami mau duduk tenang, memberikan telinga kami untuk mendengarkan, dan hati kami yang mau taat untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada Tuhan dalam hidup kita, kabar kita selalu luar biasa. Anak-anak, Lausevena mau tanya, kalian pernah gak sih menunggu? Wah, pernah Lause, saya pernah menunggu kapan ya jam makan siang? Baru 9:30 perutnya udah lapar. Atau menunggu kapan ya papa mama pulang kerja, udah gak sabaran main sama papa mama. Atau menunggu kapan ya bisa sekolahnya offline, bisa tatap muka sama teman-teman dan guru-guru. Lama sekali. Nah, menunggu itu adalah suatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang membuat hati kita itu kadang-kadang merasa bosan, kadang-kadang merasa kesel kalau saking lamanya, atau kadang-kadang bisa membuat kita senang karena yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nah, anak-anak, pengalaman menunggu ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal buat kita. Luar biasa kan? Waktu dia mau naik ke surga, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian harus menunggu di Yerusalem. Ya, tidak boleh kemana-mana. Tunggu, karena apa? Karena Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus untuk mereka semua. Lalu murid-murid Tuhan Yesus semuanya taat. Ya, mereka menunggu dan menunggu. Mereka menunggunya pada satu rumah yang sama, satu tempat yang sama. Selama mereka menunggu, apa aja sih kegiatan mereka? Nggak cuma bengong. Mereka berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, belajar tentang firman Tuhan bersama.
Ya, mereka menunggu dengan penuh kesabaran, tanpa ada rasa kesel, tanpa ada rasa bosan. Ya, lalu tiba-tiba waktu itu terdengar suara angin yang kencang turun. Wus, wus, wus. Wah, mereka semua terkejut. Mereka berdiri. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa suara anginnya kencang? Ya, lalu seketika itu juga turunlah lidah-lidah api hinggap di kepala mereka. Lidah-lidah api hinggap di kepala mereka. Tapi kepala mereka nggak kebakar. Aduh panas, nggak seperti itu. Nah, lidah-lidah api ini adalah lambang dari Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Waktu lidah-lidah api itu hinggap di kepala mereka, mereka tiba-tiba bisa berbagai bahasa. Ya, semua bahasa mereka bisa. Mereka bercakap-cakap. Ya, mereka memberitakan tentang apa? Tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Ya, waktu orang lain mendengar, waktu itu di Yerusalem berkumpul banyak orang dari berbagai daerah. Waktu mendengar itu, ya, mereka heran. Loh, kok ada yang bisa pakai bahasa Arab? Ada yang bisa pakai bahasa Mesopotamia? Ada yang bisa pakai bahasa yang Kreta, ada bahasa yang lain, bahasa Inggris mungkin, bahasa Cina mungkin. Loh, kok semuanya bisa pakai bahasa kita? Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita sendiri? Dan mereka berbicara tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tentang bagaimana Tuhan melakukan keajaiban-keajaibannya. Ya, waktu mereka mendengar itu, sebagian besar dari mereka menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Anak-anak, Roh Kudus yang dikirim Tuhan Yesus untuk para muridnya juga dikirim kepada kita. Saat ini, Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan murid-muridnya itu disebut sebagai hari Pentakosta, yang hari ini kita peringati. Ya, anak-anak, dalam hati kita sudah ada Roh Kudus. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada dalam hati kita menjaga kita, melindungi kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita juga menemani kita. Jadi kita tidak usah apa? Khawatir. Kita tidak usah takut. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang menjaga, melindungi kita, menemani kita, dan memberikan kita keberanian untuk apa? Sama seperti para murid, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bersaksi kepada setiap orang yang kita temui tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar. Jadi, mari ulangi bersama-sama dengan Losevena. Katakan, Roh Kudus dalam hatiku menemaniku, menjagaku, melindungiku. Aku tidak usah takut. Sekali lagi ya. Roh Kudus dalam hatiku menemaniku, melindungiku, menjagaiku. Jadi aku tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengirimkan Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih karena Roh Kudus sudah menjaga kami, menemani kami dan melindungi kami. Kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami, agar apapun yang kami lakukan, meskipun kami masih kecil, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan untuk persembahannya, kalian bisa menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer melalui QRIS yang ada di samping ini atau di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Atau bisa juga kalian menitipkan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja saat mereka datang beribadah. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.